Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari menjelang petang hari ini, edisi Sabtu tanggal 19 Februari 2022 ini kita kembali untuk melihat kondisi dan persiapan pengaspalan yang akan dilakukan di tikungan yang ke-17 menuju ke arah tikungan yang ke-5. Dan saat ini sudah didatangkan dari beberapa unit untuk alat berat. Pengaspalannya sudah berada di sisi depan dari sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita akan menunggu untuk jadwal dari pengaspalan yang akan dilaksanakannya. Dan untuk target penyelesaian dari pengaspalan ulang ini ditargetkan tanggal 10 Maret sudah rampung di seluruh bagian dari tikungan ke-17 sampai dengan tikungan yang ke-5. Dan untuk pengikisan nanti akan dilakukan pengikisan oleh alat berat cold milling setebal 4 cm ya, sesuai dengan lapisan yang ketiga kemarin. Dan akan dilakukan pengaspalan ulang dan penghamparan dari lapisan SMA-nya. Kemudian kita bisa melihat di sini untuk kondisi maupun capaian penginstalan untuk lokasi dari para kru nantinya di belakang pit building sirkuit Mandalika, ataupun juga dari capaian sebelumnya yang sudah terbentuk dan sudah dirakit, dan sebagian juga sudah digunakan pada pramusim kemarin seperti dari tim Suzuki maupun dari tim Ducati sudah berada di sisi sebelah barat ataupun di bagian sebelah timur dari area pit building di sisi belakangnya. Dan saat ini kita akan menuju ke arah sisi depannya. Kita akan memantau kondisi terkini ya dari capaian pengerjaan untuk perakitan tempat duduk para penonton di bagian sisi kanan atau tribun premium di samping kanan dari trek lurus, dan aktivitas sejumlah pekerja dari pemasangan kanopi yang ada di bagian sisi atas atau depan dari masing-masing garasi tim yang ada di area pit building di sini. Jadi seperti inilah untuk kondisinya sampai dengan sore hari ini. Sudah hampir setengah dari garasi yang berada di pit building ini sudah terpasang dari rangka kanopi yang akan terpasang di bagian sisi depan atau di bagian atas dari garasi tim pit building sirkuit Mandalika. Oke, kita mengarah ke capaian pengerjaan di bagian rangka ataupun dari penempatan untuk lokasi para penonton nantinya untuk kursi-kursi yang akan terpasang, dan sudah memanjangnya sampai dengan ujung barat. Selanjutnya dari capaian yang ada di sisi depan juga kita bisa melihat ya di area tribun di ujung ataupun di sisi kanan dari trek lurusnya, dimana untuk pemasangan atapnya sudah hampir keseluruhan terpasang, dan beberapa penempatan kursi-kursi yang akan siap terpasang di bagian dari tribun premium sisi kanan sepanjang dari ujung barat sampai dengan ujung timur di sini. Teman-teman bisa melihat di sini dari capaian pengerjaan pemasangan untuk atap dari tribun, dapat teman-teman lihat dari ujung timur sampai dengan ujung barat sudah keseluruhan ya, hampir terpasang seluruhnya. Dan selain itu juga kita akan melihat bagaimana kondisi terkini ya dari deluxe class, capaian maupun dari aktivitas pengerjaan yang sampai saat ini dapat kita lihat ya di sore hari ini.
dan alat berat dari crane yang terdapat di bagian pengerjaan deluxe class masih dioperasikan, sehingga untuk bagian atas maupun dari pemasangan kaca ataupun dinding di bagian deluxe class sendiri akan dapat terselesaikan secepat mungkin, dan bahkan dari rangka untuk sisi depannya, penempatan dari kursi-kursi penonton saat ini masih dirakit untuk dapat tertata di bagian sisi depan dari deluxe class sirkuit Mandalika di sini. Dan aktivitas di ujung timur di sini untuk pemasangan atap tinggal 1 meter saja dan melebar ke sisi depannya. Dan aktivitas ini masih dikerjakan sejumlah pekerja dari tim kuning, masih bekerja untuk menuntaskan bagian atap. Selanjutnya dari pemasangan kaca kita bisa melihat di bagian sisi belakang, terlihat dari ujung timur sampai dengan ujung barat sudah hampir mencapai setengah. Bahkan dari mesin AC yang terpasang sudah terpasangnya di bagian dalam, dan aktivitas pengerjaan penuntasan di bagian sisi dalam juga masih dikerjakan untuk proses ataupun tahap finishing dari fasilitas maupun pelengkap lainnya yang akan berada di bagian deluxe class sirkuit Mandalika ini. Sedangkan untuk kondisi di area tikungan pertama sampai dengan menuju ke arah tikungan kedua, tinggal dipersiapkan untuk grandstand tikungan yang pertama akan terpasang, berikut juga dengan material-material sudah ditempatkan. Dan untuk kondisi terkini dari lintasan maupun gravel sendiri ya, dimana untuk gravel yang ada di bagian sisi kiri dari tikungan kedua cukup luas melebar ke arah kanan, dan untuk kondisi dari lintasan sendiri ya masih baik-baik saja, dan ini merupakan masih termasuk ya akan dilakukan pengaspalan ulang hingga menuju ke arah tikungan yang kelima atau bahkan sampai pertengahan antara tikungan kelima menuju ke arah tikungan yang keenam. Dan untuk tire wall sendiri atau karet-karet ban-ban yang berada di gearbox sisi kanan yang sudah terpasang hampir menuju ke arah tikungan yang kelima, ataupun nanti penempatan dari tire wall untuk safety dari para rider juga akan ditempatkan sesuai dengan titik-titik yang mana rawan dari para rider nanti apabila mengalami crash dan terhempas keluar dari lintasan. Oke. Saat ini kita mengarah ke sisi luar dari area outer lane tikungan yang keenam, di mana di sini aktivitas sejumlah alat berat masih terlihat sangat ramai, bahkan penuntasan di bagian sisi belakang yang dimana untuk area belakang sendiri masih dirapikan untuk dapat nantinya dari bagian dari grandstand tikungan yang ke-5, 6 dan 7 di sini akan segera dapat dilakukan proses pembetonan. Kemudian untuk bagian sisi kanan tikungan yang keenam, untuk perataan maupun penghamparan sabis sebagai pondasi atau titik dari lokasi para penonton nantinya akan ditempatkan di sisi kanan. Kemudian kita bisa melihat di depan dari aktivitas sebelumnya ya, dari track jet atau bumblebee yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-9 saat ini masih berada di sana, dan aktivitas dari pembersihan lintasan yang dilakukan sebelum dari pergerakan nanti akan terus dilakukan. Dan tentunya untuk lintasan sendiri akan dipastikan untuk kebersihan maupun debu-debu pada sebelumnya, dan keluhan dari para rider sebelumnya dari debu yang berada di area lintasan utama sirkuit Mandalika ini akan dipastikan keseluruhan bebas dari debu sesuai dengan evaluasi yang diberikan oleh para rider kemarin. Dan tentunya persiapan untuk sirkuit Mandalika pada bulan depan
harus betul-betul matang sehingga alur dari balapan MotoGP ataupun pergelaran MotoGP nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di sini terpantau dari aktivitas sejumlah tim road grip juga saat ini masih melakukan penataan dari geobruk sendiri ya, yang berada di sisi kanan dari area inner lane-nya, dan aktivitas yang terus dilakukan hingga di seluruh lintasan sepanjang 4,31 km ini di sisi kiri maupun sisi kanan untuk geobruk maupun dari konkret bariernya terus dilakukan penataan sehingga nanti akan memberikan tampilan lebih rapi lagi dan lebih safety tentunya untuk pergelaran nanti pada bulan depan di sirkuit Mandalika ini. Oke, kita akan lanjut menuju ke titik pengerjaan yang berada di Bukit Trisakti, yang dimana untuk sampai saat ini dari progres observation deck yang dibuat di 3 titik masih dikerjakan, dan kita akan lihat sejauh mana dari progresnya ataupun apa saja yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman sekalian saat ini. Dan di sini dapat kita lihat ya, dimana untuk aktivitas pengerjaan masih dilanjutkan sampai dengan sore hari ini, dan aktivitas dari pengelasan dan pemasangan bagesting untuk pondasi dari observation deck ataupun lantai pertama ataupun lantai kedua, ketiga di sini, dan rangka atas, dan berikut juga dengan dinding atau tembok yang saat ini teman-teman bisa lihat di sini masih terlihat ya terus dikerjakan, dan aktivitas dari alat berat crane yang diperbantukan di sini untuk merakit ataupun dari menyambung bagian rangka yang berada di observation deck di sini. Sejumlah pekerja sangat ramai di sini, dikerjakan dari pagi sampai dengan malam hari nanti, dan aktivitas ini terus akan dikerjakan hingga sesuai dengan target dari observation deck ini dapat terselesaikan dan dapat digunakan sebagai lokasi menonton nantinya di sirkuit Mandalika. Dimana untuk lokasi dari observation deck di sini memang memiliki kelebihan dan tempatnya strategis. Berikut juga dengan pemandangan pantai di bagian sisi sebelah selatan dan keindahan sunset juga ya, kita dapat lihat di observation deck. Tikungan yang ke 10, 11, 12 di sini, dan Bukit Trisakti di sini nanti akan ditata sedemikian rupa dan lebih menarik. Dan tentunya untuk lokasi ini kemungkinan ya untuk budgetnya ya berkisar puluhan juta juga ya, karena lokasi maupun dari penempatan untuk penonton dapat menyaksikan pergelaran betul-betul ditata di bagian Bukit Trisakti. Dan saat ini kita sudah sampai di pondasi dari lokasi para penonton juga akan ditempatkan di sini. Sudah hampir selesai ya, tinggal beberapa meter saja. Dan aktivitas saat ini yang dapat kita lihat ya dari pekerja maupun truk mixer sedang melakukan penuangan material cor dan perataan. Kita bisa lihat di sini dari aktivitasnya, dan penghamparan sabis sendiri sebagai pondasi sudah diselesaikan. Tinggal proses dari pembetonan saja dilakukan di area pondasi sisi kanan, tikungan yang ke-12 sampai menuju ke arah tikungan yang ke-13 di sini. Oke, kita lanjut menuju ke arah lintasan tikungan yang ke-13, 14, 15, 16, dan 17 untuk melihat keseluruhan dari capaian pengerjaan road grip sebelumnya ya, yang dimana tim road grip dilakukan aktivitas pengerjaan dari proses pengecatan ulang ya di bagian dari area curb maupun track limitnya untuk hasil cat sebelumnya yang telah dilakukan di sini agar lebih terang seperti yang teman-teman lihat saat ini. Untuk capaiannya sudah hampir mencapai di area run off tikungan yang ke-16 dan 17. Baik, demikianlah untuk informasi dan kondisi terkini dari aktivitas maupun progres terkini sirkuit Mandalika. Apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share. Dan tentunya
Jangan lupa di subscribe juga untuk ke channel Pesona Mandalika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.